Selamat sore pemirsa, saya Anissa Novierda melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang sidang utama lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Kamis 11 Juli 2024, tengah berlangsung kegiatan penandatanganan naskah MOU antara Universitas Lampung dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila, disusul sambutan sekaligus dibukanya acara oleh Rektor Universitas Lampung dan Ketua DKPP RI. Kegiatan pada hari ini dihadiri oleh Rektor dan Wakil Rektor Universitas Lampung, Ketua DKPP RI beserta jajarannya, para dekan dan sivitas akademika. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan partisipasi kalangan akademisi, terutama Universitas Lampung. Sebab dengan adanya partisipasi publik dapat menguatkan demokrasi Indonesia. Karena di Unila kan ada Fakultas Hukum dan ada Fakultas FISIP ya. Kita butuh yang namanya anak-anak kita, adik-adik mahasiswa untuk bisa memahami tentang pemilihan umum, terus kemudian tentang banyak hal terhadap di DKPP tersebut. Makanya hari ini kita mengadakan MOU dan besok akan diadakan podcast dengan Bapak Ketua ya langsung ya? Ya. Anggotanya. Salah satu anggota DKPP. Begitu. Dan kita berharap juga nanti ada mahasiswa kita yang banyak magang di DKPP. Kalau menurut Ibu sendiri, Bu, bagaimana peran Universitas Lampung dalam mendukung kegiatan dari DKPP RI? Salah satunya karena kita di bidang pendidikan, tentu kita akan mengarahkan dan memberi pengetahuan kepada mahasiswa Unila, terutama untuk mahasiswa hukum dan FISIP, bagaimana pembelajaran tentang pemilu. Jadi kalau mereka sudah memahami, otomatis kan mereka akan memberikan pelajaran juga untuk untuk program studi di luar Fakultas Hukum dan FISIP. Saya berharap Universitas Lampung dengan Bu Rektor tadi, kita bukan kerjasama bukan semata-mata dalam pemikiran, tapi kerjasama ke depan lebih pada penerapan ilmu. Saya berharap nanti mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa magang di DKPP, sehingga apa yang terjadi perkembangan peradilan etik di Indonesia yang relatif baru ini bisa terserap di kampus, bisa dipraktekkan di tingkat masyarakat. Karena sebenarnya mahasiswa kita itu calon pemimpin kita masa depan. Oleh karena itu harus mulai diperkenalkan dengan apa yang namanya etika berbangsa dan bernegara, dalam praktek maupun dalam teori. Itu yang kita harapkan. Jadi saya yakin ke depan kita akan bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Dan saya sangat yakin Universitas Lampung akan menjadi leader dalam hal ini depannya. Itu ya. Kemudian apa nih Pak harapan DKPP dalam meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu? Kita kan tugasnya memang mengawal mereka ya. Selama ini kita melakukan sosialisasi. Kalau saya ke daerah selalu melakukan sosialisasi pada penyelenggara pemilu, pada KPU maupun kepada Bawaslu, terutama penyelenggara ad hoc. Ad hoc itu adalah penyelenggara di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Karena kebanyakan pelanggaran itu terjadi di tingkat itu, di tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan dan tingkat PPS. Itu kebanyakan pelanggaran tahapan terjadi di sana, dan itu impactnya sampai ke atas. Oleh karena itu sosialisasi etika penyelenggara pemilu itu harus kita lakukan dari sampai bawah. DKPP itu setiap tahun kita melakukan namanya Rakornas ya. Rakornas dan Rakorwil. Rakornas pertama yang kemarin dibuka Presiden itu. Nanti tahun ini akan kita siapkan untuk Pilkada itu Rakorwil. Per wilayah Sumatera kita di Sumut, tapi Lampung itu kita anggap bukan Sumatera, Jawa.
Lampung itu selalu ikut Rakerwil di Jawa, ikut Jawa gitu. Jadi Lampung selalu ikut Jawa. Kemarin Rakerwilnya di Jawa. Jadi kita ikutkan Rakerwil di Jawa. Lampung karena ini kan kawasan yang unik, kawasan Sumatera tapi lebih maju dari banding yang lain itu kan itu. Itu oleh karena itu Lampung selalu kita ikutkan untuk Rakerwil di Jawa, tidak di Sumatera. Gitu. Jadi itu untuk wilayah barat, wilayah tengah di Sumatera, di wilayah timur ada di Sulawesi, wilayah tengahnya ada di Kalimantan. Kita kumpulkan semua penyelenggara pemilu, anggota KPU, anggota Bawaslu di daerah itu kita kumpulkan. Itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Novierda mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.